Desti Kartikasari, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Pati. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah adalah seorang guru diharapkan harus mampu menciptakan budaya positif dalam mendukung perwujudan pendidikan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Nilai-nilai dan peran guru penggerak yang dimiliki seorang guru sangat mendukung visi guru penggerak dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif dapat diwujudkan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Pendekatan disiplin positif bukan mengenai anak atau peserta didik secara langsung, melainkan bagaimana cara orang dewasa yang memberikan dampak dan pengaruh positif kepada anak atau peserta didik. Pendekatan disiplin positif menitikberatkan pendekatan yang positif tanpa kekerasan, memotivasi, merefleksi kesalahan, menghargai, membangun logika, dan bersifat jangka panjang. Untuk menerapkan disiplin positif, kita perlu memperbaiki cara-cara utama kita. Maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita, yaitu dari stimulus respon ke teori kontrol. Berikut adalah perbedaan dari stimulus respon dan teori kontrol. Teori motivasi menurut Diane Gosen ada 3. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Teori motivasi yang pertama yaitu menghindari ketidaknyamanan dan yang kedua mendapatkan penghargaan merupakan teori motivasi eksternal. Sedangkan teori motivasi yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan merupakan teori motivasi internal. Hukuman dan penghargaan bukan cara yang efektif dalam menerapkan disiplin positif yang mampu memberikan dampak jangka panjang. Hukuman dan penghargaan biasanya hanya berdampak jangka pendek. Dalam modul budaya positif ini merupakan sebuah restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses dalam berakhirnya mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid memperbaiki tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ada 5 posisi kontrol guru, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Alangkah baiknya seorang guru memilih posisi sebagai manajer. Posisi manajer merupakan posisi di mana seorang guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun, bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Keyakinan kelas diterapkan sebagai salah satu cara dalam membangun budaya positif di sekolah. Keyakinan kelas berisi tentang nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati di kelas sebagai acuan dalam bertindak dalam memunculkan budaya positif terutama di kelas. Berikut adalah segitiga restitusi.
bagaimana perbedaan antara stimulus respon dan teori kontrol. Ternyata selama ini saya masih menganggap kebutuhan kita sama dan cara pandang kita melihat dunia itu sama. Dengan teori kontrol, saya sadar bahwa kebutuhan kita itu berbeda dan cara pandang kita tentang dunia itu berbeda. Hal tersebut sangat menarik sekali karena dengan teori tersebut kita juga sedang berusaha untuk memahami orang lain. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Untuk menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah, kita perlu menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri warga sekolah agar seseorang itu melakukan sesuatu tidak karena takut akan hukuman atau karena hanya ingin mendapatkan imbalan. Dulu saya berpikir bahwa hukuman maupun imbalan akan efektif dalam mengontrol perilaku siswa. Sekarang saya sadar bahwa itu hanyalah bersifat sementara. Sebagai guru, saya harus berusaha untuk memunculkan motivasi intrinsik siswa dalam membentuk budaya positif. Dengan membuat keyakinan kelas bersama di kelas, saya harap lama-kelamaan siswa akan sadar dan yakin dengan nilai yang kita yakini bersama. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep ini dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Sebelum saya mengikuti program pendidikan guru penggerak, saya sudah pernah membuat kesepakatan kelas hasil dari belajar platform Merdeka Belajar, yaitu membuat kesepakatan kelas. Setelah belajar di modul 1.4 ini, kesepakatan kelas diubah menjadi keyakinan kelas yang berisi nilai-nilai kebajikan universal agar seseorang lebih tergerak dalam melaksanakan keyakinan tersebut. Untuk kedepannya, saya akan mengkaji ulang kesepakatan kelas tersebut menjadi keyakinan kelas. Selain itu, penerapan konsep modul budaya positif yang saya terapkan adalah penerapan segitiga restitusi dalam menangani kasus anak di kelas, seperti tidak mengerjakan tugas dan murid yang bertengkar karena saling mengejek. Langkah-langkah yang saya lakukan dalam praktik segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas anak, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya terkait penerapan konsep tersebut sangatlah tertantang, karena terkadang untuk menerapkan segitiga restitusi itu bukan hal yang mudah. Pertama, kita harus bisa mengontrol diri terlebih dahulu sebelum mengontrol orang lain atau murid. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal-hal baik yang sudah terjadi adalah anak-anak ketika melakukan kesalahan diingatkan kembali tentang keyakinannya, dan hal tersebut membuat anak menyadari kesalahannya, kemudian kembali bersikap sesuai keyakinan kelasnya. Dalam posisi ini, guru harus selalu mengingatkan anak. Hal yang harus diperbaiki adalah guru memilih dan menggunakan posisi kontrol manager. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Sebelum mempelajari konsep budaya positif, posisi kontrol yang sering saya pakai adalah penghukum, membuat rasa bersalah, teman, dan pemantau. Posisi penghukum saya pilih ketika saya sudah mengingatkan beberapa kali tetapi masih selalu melanggar peraturan. Posisi pembuat rasa bersalah ketika saya merasa kecewa dengan apa yang dilakukan murid. Posisi teman ketika saya dan murid sedang bermain bersama. Posisi pemantau ketika pelanggaran itu terjadi terus-menerus dan murid menyadarinya, kemudian mereka menjalankan konsekuensi itu sendiri. Posisi kontrol penghukum akan membuat saya merasa bersalah setelah melakukannya, sehingga sebisa mungkin untuk menghindari posisi kontrol tersebut.
mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Setelah mempelajari modul budaya positif, posisi kontrol yang sering saya pakai adalah manajer. Ketika anak melakukan kesalahan, saya tidak langsung marah, tetapi mengajak anak berkomunikasi terlebih dahulu. Bertanya apa yang terjadi, mengapa mereka melakukan itu, dan apa yang mereka inginkan, kemudian apa penyelesaiannya. Posisi kontrol manajer membuat perasaan saya lebih tenang dan menjadi lebih bijak dalam menyelesaikan masalah. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah melakukan segitiga restitusi, tetapi langkah-langkahnya kadang tidak lengkap. Langkah yang sering saya lakukan adalah validasi tindakan yang salah dengan bertanya dulu apa alasan mereka melakukan hal tersebut. Saya belum melakukan langkah menstabilkan identitas anak. Kemudian bertanya tentang solusi dari permasalahan tersebut untuk kedepannya seperti apa. Selain konsep-konsep yang disamakan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah adalah psikologis anak atau macam-macam karakter anak, agar kita tahu cara menghadapi anak yang sedang melakukan kesalahan. Jika menghadapi anak yang introvert atau dengan anak yang mempunyai karakter emosional, tentu sikap atau trik kita berbeda. Demikian penjelasan koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Terima kasih atas perhatiannya. Salam hebat Bapak Ibu Guru Penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.